Selamat malam, Ibu Bapak semua. Baik, malam hari ini saya membawakan, kalau tadi dua narasumber sudah bicara banyak mengenai problematika sampah plastik, maka yang saya bawakan ini kalau sampah plastik itu sudah ada di lingkungan, kira-kira dampaknya apa gitu ya. Jadi ternyata kalau sudah di lingkungan, sampah plastik itu bisa terurai, bisa meluruh menjadi partikel kecil-kecil yang disebut mikroplastik. Pengertian mikroplastik nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah, eh, mungkin 10 tahun terakhir atau mungkin dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali berita mengenai mikroplastik ada di mana-mana, termasuk di berbagai produk yang kita makan, yang kita minum, dan itu menimbulkan ya reaksi di masyarakat, ya di pemberitaan baik di media massa, cetak ataupun online, berita-berita yang lain. Ini kadang membuat orang khawatir dan selalu bertanya, lalu apa dampaknya? Nah, banyak yang beredar dan kadang memicu ketakutan, tetapi saya mencoba untuk menguraikan sejauh mana sih sebenarnya permasalahan mikroplastik ini bisa dikaitkan dengan kesehatan. Nah, jadi kalau kita merujuk pada eh, pengertian mikroplastik, di sini adalah plastik kecil-kecil yang berukuran kurang dari 5 milimeter. Nah, ada satu studi yang menegaskan ukurannya antara 1 sampai 5.000 mikron. Jadi 5.000 mikron itu 5 milimeter atau setengah senti. Nah, kalau sampai 1 berarti bisa kita bayangkan ya, 1 mikron itu 1/1000 milimeter. Kalau 1/1000 milimeter, di sini jelas itu tidak bisa terlihat. Sekecil-kecilnya kalau kita bisa melihat itu mungkin setengah mili, gitu, setengah mili bagi sebagian orang itu juga sudah sangat kecil, sehingga hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar atau mikroskop. Nah, apalagi kalau yang ukurannya sudah lebih kecil dari setengah mili. Ini mau tidak mau kita harus pakai mikroskop. Jadi sebenarnya kalau tadi banyak menguraikan sampah plastik yang menjadi problem di bagian pengelolaannya, nah di sini kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan sebenarnya. Dan itu akan jauh lebih susah untuk dibayangkan di masyarakat. Jadi kalau kita ya bisa melihat ya plastik serpian plastik kecil-kecil saja itu sulit, apalagi yang kemudian tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, lalu bagaimana eh, atau dari mana sumber mikroplastik ini berasal ya? Ada dua sebenarnya. Yang pertama disebut sebagai mikroplastik primer. Jadi primer ini dari pabrikannya memang sudah kecil-kecil dalam ukuran yang masuk rentang ukuran mikroplastiknya 1 sampai 5.000 mikron tadi. Biasanya nggak sampai 1 ya. Nah, kita bisa menemukan di berbagai produk kosmetik ya, di pasta gigi biasanya kalau itu untuk membuat gigi lebih kesat, lebih bersih gitu ya. Biasanya ada bulir-bulir kecil yang kemudian membantu untuk menghilangkan kotoran. Atau misalnya kalau kosmetik yang dipakai oleh wanita maupun pria gitu ya, yang mengandung ini eksfoliator atau pengelupas sel kulit mati. Nah, biasanya juga bentuknya agak kasar ya. Nah, itu ternyata dari plastik juga, misalnya polietilen. Tetapi ukurannya betul-betul kecil. Nah, itu yang berasal dari sumber primer ya. Jadi kalau kita sudah cuci muka, ternyata hasil buangan cuci muka itu ya masuk lagi ke lingkungan. Dan ini kan nggak terlihat ya, yang kita lihat adalah air hasil cuci muka aja. Nah, kemudian sumber yang sekunder ini mungkin yang banyak berkaitan dengan tadi pengelolaan sampah besar-besar ya, yang memang secara visual terlihat. Di sini ternyata seiring berjalannya waktu, sampah yang besar ini ketika ada di lingkungan itu akan mengalami degradasi, akan mengalami fragmentasi. Jadi peluruhan secara fisik. Kalau tadinya ukurannya besar, lama-lama rapuh-rapuh, dan kemudian menjadi partikel kecil-kecil seperti yang tadi disebut oleh pembicara sebelumnya sebagai debu plastik. Ya. Nah, mengapa bisa meluruh? Ini karena sinar matahari,
panas, angin, ombak. Jadi kalau kita simpel saja, misalnya kita taruh furniture plastik ya di luar, kena hujan, kena angin, kena matahari, lama-lama pasti akan ya ada debu yang tertinggal di situ. Debunya debu plastiknya sendiri sebenarnya. Nah kalau sudah sekecil itu ya bisa kemana-mana ya, bisa masuk lewat pernapasan, bisa terbang masuk ke makanan juga. Jadi ini tidak mudah kemudian untuk bisa dilihat. Ini sekedar perbandingan saja bahwa kelompok mikroplastik itu yang ada di tengah ya, ukurannya tadi 1 sampai 5.000 mikron, tetapi ada juga yang jauh lebih kecil dari mikroplastik yang kemudian disebut sebagai nanoplastik. Nah, nanoplastik ini lebih tidak terlihat lagi, lebih susah diukur karena tidak bisa hanya menggunakan mikroskop biasa. Mikroplastik masih bisa ya pakai mikroskop cahaya. Di sini kalau di laboratorium itu masih terlihat. Tetapi kalau yang namanya nanoplastik ini jauh lebih kecil. 1 nanometer itu berarti 1/1000 dari 1 mikrometer. Padahal 1 mikrometer tadi 1/1000 dari 1 milimeter. Berarti 1 nanometer 1/1000 dari 1 milimeter. Nah, ini menjadi gambaran ya, kalau diibaratkan itu nanoplastik itu termasuk DNA. Padahal kita nggak tahu ya DNA itu ada di tubuh kita ya, yang memberikan eh, apa semacam sifat genetik ya. Nah, di tubuh manusia di sini itu tidak bisa kita lihat. Nah, mikroplastik dan nanoplastik itu masalahnya saking kecilnya dan ringan, ya, karena plastik itu sendiri banyak yang sebenarnya ringan sekali ya, mudah berterbangan di mana-mana, sehingga dia bisa terdistribusi di dalam badan-badan lingkungan, baik itu air, tanah, ataupun udara. Maka kalau dalam bahasa Latin itu disebut sebagai ubiquitos. Ubiquitos ini ada di mana-mana. Jadi merupakan kontaminan ya atau polutan yang sulit untuk dihindari keberadaannya. Kita akan dengan mudah sebenarnya terpapar oleh partikel yang kecil-kecil ini. Nah, kalau misalnya kita sudah terpapar, masuknya lewat mana? Masuknya bisa lewat udara seperti ini ya. Kalau kita lihat seberkas sinar matahari masuk lewat jendela, lewat pintu, itu kan banyak sekali debu-debu halus. Nah, di antara itu bisa jadi itu adalah partikel plastik ya, atau debu-debu plastik. Kemudian di perairan juga sama, kita bisa melihat banyak yang membuang sampah di perairan, tadi sudah disampaikan juga. Sebagian justru dari kapal-kapal ya, yang ternyata di kapal pun butuh pengelolaan sampah, tidak hanya yang ada di daratan. Dan sumbangan sampah plastik dari ini ya, kegiatan di lautan itu sebenarnya juga cukup signifikan. Maka kalau di sini kita lihat, selama di lautan itu ada sinar matahari, ada ombak, ada arus, maka di sini partikel plastik itu bisa, mikroplastik di sini bisa sangat, dengan mudah terbentuk. Nah, kalau sudah ada di lingkungan, di air, tanah, dan udara, terutama di ini ya, di di perairan dan di tanah, maka akan dengan mudah masuk ke berbagai produk yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi, salah satu pintu masuknya mikroplastik, nanoplastik ke dalam tubuh manusia itu melalui apa yang kita makan. Jadi ada bermacam-macam ya, banyak dokumentasi atau penelitian yang sudah mendeteksi misalnya pada berbagai macam jenis seafood, ikan kalengan, kemudian minuman dalam kemasan ya. Masih juga ada madu, bir, sayur mayur yang kemudian diproduksi baik secara konvensional maupun hidroponik ya, di gula dan bahkan ada juga yang menemukan di susu formula ya. Nah, padahal susu formula ini untuk bayi, tetapi ternyata setelah dicek ada mikroplastiknya. Jadi sepertinya apapun yang kita ukur pasti ada plastiknya. Nah, ini yang kemudian tadi membuat sifatnya itu ada di mana-mana. Pada akhirnya semua produk ini kita makan, sehingga plastik yang kita buang ke lingkungan
balik lagi ke tubuh manusia dalam kondisi yang sudah terfragmentasi. Lalu rute paparan mikroplastik ke manusia itu melalui apa saja ya? Selain melalui makanan, dan makanan ini makanan minuman yang melalui organ pencernaan ini biasanya yang paling utama, tetapi di sini ternyata juga ada inhalasi. Jadi melalui saluran pernafasan. Karena dia ada di atmosfer, ada di udara, maka itu juga bisa terhirup dan masuk ke dalam paru-paru juga. Atau ketika misalnya menempel di kulit, ya, nah, ini bisa juga mengalami penetrasi, meskipun yang kulit ini harus ya baru akan terjadi ketika ukuran partikelnya betul-betul sangat kecil, ya. Karena kulit itu pori-porinya jauh lebih, meskipun porinya besar ya, tetapi sebenarnya lapisan di dalam kulit ya itu banyak sekali penghalangnya. Jadi ada lapisan lemak, ya, lapisan kulit atas. Nah, ini tidak mudah untuk masuk ke dalam kulit. Nah, eh, bagaimana atau seberapa banyak yang bisa masuk itu tergantung pada banyak faktor ya. Pada level kontaminasi atau polusi mikroplastik yang ada di lingkungan, atau tergantung gaya hidup kita. Mungkin yang suka makan misalnya ya, kalau di produk seafood ya misalnya, ini yang paling banyak adalah produk kerang-kerangan, karena kerang-kerangan ini memang kemudian eh, mudah menangkap mikroplastik, dia tinggal buka saja cangkangnya, semua disedot ke dalam masuk ke dalam cangkang, ya, itu cara kerang kemudian eh, mengambil makanannya dari lingkungan sekitar. Nah, tidak hanya makanan, tapi juga plastik masalahnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang memang penggemar ya kerang-kerangan, tentu saja risikonya untuk terpapar plastik ini akan lebih tinggi. Atau misalnya kalau bekerja ya ada kasus, misalnya ada di, saya lupa mungkin di Cina ya kalau nggak salahnya, eh, pekerja pabrik tekstil sintetik. Ya, jadi di sini membuat membuat kain tekstil ya, tetapi dasarnya adalah dari eh, tekstil sintetik. Tekstil sintetik ini dari plastik ya, semacam polyester, kemudian nilon ya. Nah, biasanya kalau industri tekstil itu kan menghasilkan debu-debu halus yang banyak sekali ya. Nah, ini kemudian terhisap masuk oleh pekerja melalui inhalasi. Maka ada paparan yang sangat tinggi, paparan mikroplastik pada pekerja, apalagi dia bekerja setidaknya mungkin kan 8 jam dalam sehari ya, dan di lingkungan itu terus, maka di sini resikonya juga akan lebih tinggi. Nah, ini betul-betul tergantung dari jenis pekerjaan, kemudian gaya hidup kita ya. Nah, ada pula ya sebagian penelitian yang menyampaikan bahwa kalau kita banyak pakai kontainer dari plastik, kemudian kita tuangkan air panas ya kalau bikin teh atau kopi di cup plastik, atau kemudian di microwave, ternyata sebagian itu juga luruh ya karena panas yang sangat tinggi meskipun waktunya singkat. Nah, model-model semacam ini tentu akan mempengaruhi seberapa banyak plastik masuk ke dalam tubuh. Nah, betulkah plastik itu sudah atau mikroplastik ini memang masuk ke dalam tubuh? Ternyata ada studi-studi yang menyatakan memang sudah ada di berbagai organ atau cairan di dalam tubuh ya. Pertama itu ada yang menemukan di feses. Feses orang sehat ternyata ada plastiknya ya dengan ukuran antara 50 sampai 500 mikron. Kemudian ada juga di kolon ya. Jadi di bagian usus yang dari pasien di rumah sakit yang kemudian dipotong ya. Potongan usus ini kemudian dijadikan semacam uji klinis, dan dari potongan usus tersebut ternyata setelah diintegrasi ada juga ratusan ya partikel plastik, mikroplastik yang ada di setiap spesimen usus. Nah, ada juga yang menemukan di plasenta. Plasenta ini kan jalur yang menghubungkan antara ya rahim si ibu dengan bayi ya, dan menjadi pusat disalurkannya makanan dari ibu ke bayi. Ternyata ketika ini ya ada penelitian yang mengkoleksi
mengambil sampel plasenta di rumah sakit, di sini juga menemukan ada partikel plastik. Lalu di dalam darah ini juga ada, padahal tidak mudah bagi plastik itu untuk masuk ya melalui organ pencernaan ataupun paru-paru kemudian nyebrang ke darah. Nah, ini tidak mudah. Harus ukurannya sangat-sangat kecil dan di sini bisa dilihat ukurannya itu lebih kecil daripada lebih besar daripada 700 nanometer ya, sudah di bawah 1 mikrometer sebenarnya. Nah, satu mikrometer. Maka ukurannya sangat kecil. Dan dikhawatirkan kalau sudah berada di dalam darah, karena darah ini kan sistem transportasi utama di dalam tubuh untuk mengedarkan sari-sari makanan, untuk mengedarkan oksigen, maka kalau misalnya polutan masuk ke dalam darah, dia akan bisa punya peluang untuk berpindah ke organ-organ lain. Tidak hanya di isolasi di bagian saluran pencernaan, tetapi bisa masuk ke liver, bisa masuk ke hati, ya, ke ginjal, dan ke organ-organ yang lain. Nah, ini yang kemudian memang menimbulkan kekhawatiran. Kemudian ada juga studi yang menyampaikan bahwa ada di paru-paru, ya, mikroplastik di paru-paru, karena tadi masuk melalui inhalasi. Ada di air susu ibu juga, ya, dan ternyata yang paling baru sudah juga mencapai ke otak, meskipun eh, otak manusia ya, di sini memang mengambil dari yang orang yang sudah meninggal yang memang mendonorkan otaknya untuk penelitian ya. Di sini kemudian setelah dicek ternyata ada cukup lumayan nih. Tapi satuannya bukan partikel ya, tetapi di sini dalam berat ya 1267 atau sekitar 1,2 miligram sampai 5,6 miligram plastik yang tersimpan di dalam otak manusia yang kemudian diteliti. Nah, kalau otak binatang sudah agak lama ya, ketika binatang diekspos dengan plastik ikan waktu itu ya, memang kemudian plastik ini bisa masuk ke dalam otak ikan. Ternyata di otak manusia juga itu ada. Nah, ini menyatakan bahwa kita memang tidak imun dari partikel mikroplastik. Bahkan mungkin sudah sejak lama ya, partikel mikroplastik ini ada di dalam tubuh. Wong kita kenal plastik dari lahir itu sudah ada plastik. Plastik kan umurnya hampir ya kurang lebih 77 sampai 80 tahun yang lalu ketika pertama kali plastik itu diperkenalkan untuk digunakan secara komersil ke manusia. Dan sampai sekarang yang dibuat di awal-awal tahun itu masih ada dan pasti sudah menurun menjadi mikroplastik. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kita baru sadar ya bahwa ternyata mikroplastik itu ada, tapi sebenarnya ya sejak dulu mungkin kita sudah terpapar di dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah ada di dalam tubuh, apa kemudian dampaknya? Sejumlah studi biasanya menggunakan pendekatan menggunakan hewan coba untuk mengecek seberapa toksik, seberapa beracun mikroplastik atau nanoplastik itu untuk makhluk hidup. Biasanya pakai ikan, ada yang pakai tikus ya, atau pakai hewan-hewan intervertebrata yang lain. Yang paling banyak digunakan kasusnya di sini adalah ikan dan tikus kalau untuk mikroplastik. Tapi ada juga yang memakai uh, sel manusia yang dikulturkan di dalam lab. Jadi sel manusia itu diambil, kemudian dikembangkan di dalam laboratorium. Ya, jadi kalau ya selnya ditumbuhkan begitu ya dan dipaparkan ke mikroplastik dalam konsentrasi tertentu, waktu tertentu ya. Di sini kemudian dilihat bagaimana respon sel manusia tersebut terhadap keberadaan mikroplastik. Karena kan nggak mungkin mengujikan langsung ke manusia, ya kan nggak boleh. Maka di sini yang digunakan adalah kultur sel. Nah, sejumlah bukti itu menyampaikan bahwa mikroplastik, nanoplastik itu selain bisa diserap oleh sel, gitu ya, jadi bisa masuk ke dalam sel, ternyata juga keberadaannya itu memicu stres pada sel, ya. Jadi kalau selnya stres, ya, terpapar, maka dia juga akan mengalami peradangan.
Jadi kalau kena benda asing, sel itu bisa meradang dan kemudian mengalami stres. Kalau stres, maka metabolismenya pasti akan mengalami gangguan. Nah, nanti akan saya paparkan kira-kira sejumlah data yang kemudian sampai sejauh mana ya ini terjadi pada makhluk hidup. Nah, tetapi yang ditekankan di sini ya, kalau kita lihat eh, ada yang berpengaruh pada mikroflora di bagian usus makhluk hidup, ada yang berdampak pada bagian reproduksi, sistem imun, dan juga sistem saraf, ya, macam-macam sebenarnya dampaknya. Nah, tetapi dari semua studi tentang bahaya mikroplastik, baik yang menggunakan hewan coba ataupun sel kultur manusia, itu belum bisa memberikan kesimpulan yang pasti. Bahayanya apa? Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini kira-kira dampak potensialnya. Saya bilang dampak potensial ini kalau masih potensi itu ada unsur ketidakpastian sebenarnya. Nah, jadi dampak potensial mikroplastik terhadap kesehatan itu ada macam-macam. Yang pertama tadi, iritasi dan peradangan saluran cerna. Ini kalau pada hewan atau tikus ya pakainya menunjukkan bahwa keberadaan mikroplastik bisa menyebabkan peradangan pada usus, stres oksidatif, dan juga gangguan mikrobiota yang ada di dalam usus tikus. Kemudian juga ada yang melakukan pengujian menggunakan melalui tinja gitu ya, tinja manusia. Ternyata untuk melihat sebenarnya keterkaitan apakah yang menderita radang usus itu kemudian di fesesnya ditemukan mikroplastik yang lebih tinggi. Ya, ternyata betul. Kalau ada keluhan kesehatan, jadi si pasien menderita radang usus, ternyata di dalam tinjanya itu banyak mikroplastiknya. Tetapi studi ini belum bisa mengurai keterkaitan hubungan antara keduanya. Ya, jadi hubungan sebab akibatnya di sini belum pasti. Kemudian gangguan fungsi hati dan metabolisme, terutama di sini untuk partikel-partikel yang sangat kecil. Ukuran sel manusia itu sekitar 10 sampai 30 mikrometer. Jadi sangat kecil ya. Dan banyak mikroplastik yang ukurannya jauh lebih besar dari ini. Maka kalau ukuran sel sendiri 10 sampai 30 mikron yang bisa diabsorb atau bisa diserap ke dalam sel itu pasti yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, di studi in vitro menggunakan sel hati pada dari sel manusia ya, menunjukkan di sini terjadi stres oksidatif dan kematian pada sel hati. Jadi lama-lama selnya menjadi tidak berfungsi dan mati. Kalau selnya mati ya, penuaan sel ini akan lebih cepat. Kemudian studi pada hewan juga mengindikasikan perubahan metabolisme di dalam tubuh tikus. Ini gangguan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu pada sistem pernafasan. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa inhalasi mikroplastik ini bisa memicu peradangan pada jaringan paru dan juga stres oksidatif. Kemudian respon inflamasi kronis di paru ini berujung pada fibrosis atau jaringan parut, ya, kerusakan pada paru-paru dan penurunan fungsi paru. Ini diambil dari studi yang tadi sempat saya ceritakan mengenai orang-orang yang kemudian ternyata punya tendensi mengalami gangguan sistem pernafasan ketika mereka bekerja dalam waktu yang cukup lama di pabrik tekstil sintetik tadi. Semakin lama waktu kerjanya, masa kerjanya, ternyata memang indikasi sistem gangguan sistem pernafasan ini menjadi semakin nyata. Kemudian efek pada sistem imun dan peradangan kronis, jadi keberadaan mikroplastik di sini bisa memproduksi sitokin yang menyebabkan inflamasi pada sel imun. Kemudian ada juga risiko kardiovaskular. Jadi ada penelitian pada hewan yang menunjukkan keterkaitan paparan mikroplastik dengan kerusakan jantung. Ya, jadi di sini bahkan ada studi yang menunjukkan sebenarnya tumpukan yang kita kira tumpukan lemak di dalam arteri manusia itu ternyata adalah mikroplastik ya. Nah, meskipun dampaknya bila dikaitkan dengan kardiovaskular secara langsung di sini memang belum terlalu kuat.
Jadi yang diketahui bahwa mikroplastik ini memicu stres oksidatif sel pelapis pembuluh darah dan kemudian mengganggu fungsi normal dari pembuluh darah berdasarkan hasil pada uji menggunakan hewan. Kemudian potensinya ke neurotoksisitas. Neurotoksisitas ini potensi negatif yang terjadi pada sistem saraf. Ya. Ini juga dipicu oleh partikel yang lebih berukuran nano. Ya, karena sangat kecil, dia bisa menembus yang namanya sawar pelindung otak atau blood-brain barrier. Nah, pada studi menggunakan ikan, ya, ikan zebra dan juga tikus yang kecil, mencit, di sini ternyata partikel nanoplastik ini bisa menyebabkan perubahan perilaku serta respon neurologis yang kemudian teramati pada penelitian. Nah, juga ada kematian sel saraf dan peradangan sel saraf yang pada uji hewan tersebut. Kemudian dikaitkan juga dengan kanker dan kerusakan DNA. Meskipun tidak ada bukti konklusif bahwa mikroplastik menyebabkan kanker tertentu, tetapi kenapa kok dikaitkan dengan kanker? Karena plastik itu sendiri itu dibuat dari berbagai macam senyawa kimia yang kemudian juga ditambahi dengan berbagai senyawa kimia tambahan lainnya ya, supaya dia bisa bersifat plastis, kemudian tahan panas. Nah, semua senyawa kimia tersebut memang toksik sebenarnya dan sebagian bersifat karsinogenik. Maka kalau kemudian plastik ini masuk, jadi tidak hanya secara fisik dia kemudian menyebabkan bahaya pada manusia, tetapi juga dari komposisi kimiawinya dikhawatirkan senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik di sini bisa memicu kanker yang terjadi pada tubuh manusia kalau mikroplastik itu kemudian diasup. Tetapi sejauh ini belum ada bukti yang konklusif. Ya, jadi mekanisme yang memicu kanker itu teramati di studi laboratorium, ya, menggunakan sel atau hewan, tetapi kemudian kalau itu harus namanya kalau di dalam ilmu toksikologi adalah ekstrapolasi, ya, jadi dicocokkan ke manusia itu kemudian belum bisa ya. Di sini Organisasi Kesehatan Dunia itu juga menyampaikan bahwa data ilmiah yang saat ini ada belum cukup untuk menyimpulkan risiko kanker dari mikroplastik. Meskipun indikasi bahaya itu ya memang perlu diwaspadai. Nah, Bu, eh, waktunya ya Bu ya. oke, baik, ini hampir selesai. Fakta yang tersedia di sini, mikroplastik itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ditemukan di berbagai jaringan, dan ada potensi bisa memicu kesehatan, gangguan kesehatan. Ya. Tetapi tantangannya sebenarnya besar. Sifat mikroplastiknya beragam, baik dari ukuran, bentuk, jenis polimer, ataupun mengikat polutan yang lain ya, yang ada di lingkungan. Eh, Ragam sifat mikroplastik ini tidak ditemui di jenis polutan atau kontaminan berbahaya lainnya. Ya, jadi terlalu banyak ragam ini akan menyulitkan kemudian untuk menarik satu kesimpulan karena studinya juga masih sangat terbatas. Kemudian studi toksisitas mikroplastik ini masih jauh dari kondisi real. Jadi kalau tadi diujikan pada hewan coba, pada sel, itu biasanya menggunakan konsentrasi yang sangat-sangat tinggi, bukan konsentrasi yang kemudian mencerminkan konsentrasi mikroplastik yang mencemari lingkungan. Nah, ini ada kesenjangan di sini yang kemudian tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja hasilnya. Dan ada sejumlah technical barrier dalam melakukan deteksi mikroplastik. Jadi dari mengukur mikroplastiknya sulit, melakukan uji toksisitasnya di sini juga tidak mudah. Dan tadi ya hasilnya pada studi menggunakan hewan maupun sel tidak bisa langsung diterapkan pada manusia. Maka menyikapi ketidakpastian ini, yang bisa dilakukan adalah mengelola sampah plastik yang memang menjadi akar permasalahan. Selain itu harus meminimalisir penggunaan plastik yang berlebihan, menerapkan praktek pengolahan pangan yang baik dan benar, kalau ini dikaitkan dengan industri pangan, monitoring berkelanjutan ini juga menjadi penting, dan forum-forum seperti ini, edukasi yang berbasis bukti, ini penting untuk menyampaikan informasi ke masyarakat supaya tidak menimbulkan kepanikan. Ya.
tapi juga tidak menyepelekan masalah. Kira-kira mungkin itu yang bisa dikontribusikan ya. Dari forum ini kita bisa melakukan sharing, kemudian penyampaian hasil-hasil yang sesuai dengan bukti ilmiah itu menjadi media edukasi bagi masyarakat. Itu dari saya, terima kasih. Luar Saya biasa, terima kasih. kembalikan ke Pak Ipung. Waduh.